Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Fahri Aldi dari jurusan Renewable Energy Engineering 2020. Nah, kali ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang apa sih yang aku dapatkan selama pembelajaran Community Development di Universitas Kristen Indonesia kali ini. Pada penasaran kan apa yang akan aku jawab atau apa yang akan aku ceritakan? Stay tune terus di sini. Bye-bye. Oke guys, terkait pertanyaan pertama nih. Sebelumnya, aku telah mewawancarai seorang yang luar biasa. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Ya, beliau adalah seorang supervisor di bagian R&D atau Research and Development di PT Mayora. Wow, perusahaan terbesar ya di Jabodetabek, mungkin di seluruh Indonesia. Nah, beliau sudah bekerja lebih dari 5 tahun dan penasaran nggak dengan nama beliau? Ya, nama beliau adalah Pak Novandra. Dan menurut aku nih, karena beliau telah bekerja lebih dari 5 tahun, hal tersebut membuat beliau pasti sudah mengerti tentang profesionalitas dalam bekerja. Nah, kalian tahu nggak, setelah mewawancarai Pak Novandra, aku tuh mendapat hal yang luar biasa. Ya, mungkin kalian pernah mendengar tentang hard work atau kerja keras. Kamu tahu nggak, Pak Novandra mengatakan kita tidak perlu untuk bekerja keras, di mana kita hanya perlu untuk bekerja pintar atau smart work. Karena zaman sekarang itu butuh otak dan juga ya mungkin sedikit tenaga, tidak seluruhnya tenaga. Luar biasa bukan? Dan juga apa sih yang aku alami gitu kan pada saat wawancara ini, aku pikir gini, inilah kerja gitu ya, berat banget gitu. Apalagi tentang teamwork, solidaritas bekerja, integritas seorang diri kita sebagai pekerja atau pegawai, dan itu semua sangatlah penting. Dan Pak Novandra menjelaskan itu semua kepadaku, dan ya aku merasa excited buat menjadi seorang pekerja yang pintar, mampu berkomunikasi dengan baik, dan juga mampu menerapkan profesionalitas kerja dengan baik. Oke guys, untuk pertanyaan kedua nih. Nah, kemarin itu aku udah mewawancarai seorang leader dari Yacht Sanitation Concern di Palembang. Nah, beliau bernama Kak Horik Istiana. Ya, beliau adalah leader di Yacht Sanitation Concern itu sendiri. Nah, kita kelompoknya aku tuh mengambil tema tentang akses air bersih dan sanitasi, dan ya beliau menjelaskan semua tentang pentingnya akses air bersih dan sanitasi, dan aku mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya sanitasi dan menjaga lingkungan, ya terutama tidak membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang untuk sampah-sampah yang organik ataupun anorganik. Dan aku juga merasa excited banget ini membantu orang-orang yang kekurangan air, atau kita tahu di Indonesia ini masih banyak yang ketidakcukupan akan air bersih. Nah, sanitasi merupakan salah satu solusi untuk mencapai atau menemukan air bersih. Nah, aku juga tertarik gitu mengikuti untuk volunteer di kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat, terutama yang masih membutuhkan, terutama di bagian air nih, di bagian akses air bersih. Nah, tidak hanya itu juga, kami juga diberitahu tentang bagaimana penanggulangan tanah, ya tanah juga berkaitan dengan air kan, dan kesadaran akan pentingnya untuk menjaga lingkungan. Jadi guys, setelah berwawancara dengan Kak Horik Istiana, aku dan kelompokku berpikir untuk ya inilah saatnya untuk anak muda berjuang.
Saatnya untuk kita generasi muda untuk menjaga lingkungan agar semuanya dapat menikmati akses air bersih, menikmati lingkungan yang indah dan asri, dan ya, menikmati hidup yang aman, tentram, dan nyaman. Untuk pengabdian masyarakat ya, sebenarnya aku tuh udah lama tertarik untuk membantu orang-orang sekitar yang mana masih kekurangan dalam hal ekonomi ataupun dalam hal ya apa yang mereka butuhkan gitu, entah itu sandang, pangan ataupun papan. Ya untuk ketertarikan gitu organisasi sih ada. Aku pengen sih ikut organisasi yang dapat membantu masyarakat gitu kan, dan juga menjadi volunteer. Namun sekarang mungkin aku harus bekerja keras dulu untuk meningkatkan kualifikasiku sebagai seorang mahasiswa, dan nanti ketika bekerja mungkin ya aku udah mendapatkan gelar yang bagus, terus pengalaman-pengalaman yang luar biasa sehingga aku dapat menerapkannya untuk membantu orang lain. So untuk ketertarikan untuk itu mungkin I'm so excited. Nah, setelah mendalami tentang apa itu profesionalitas kerja dan juga apa itu pengabdian masyarakat, nah saya mendapatkan nilai tentang bagaimana untuk menjadi diri sendiri dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, ingat, Tuhan memberikan rezeki kepada kita tidak hanya untuk kita sendiri, namun Tuhan juga memberikan atau menitipkan rezeki untuk orang lain. Jadi mungkin kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri, namun jika itu berlebih, kita harus berbagi ke orang lain. Nah, itu gunanya sosialitas dalam bermasyarakat, dalam sebagai manusia yang baik. Dan juga aku mendapatkan nilai tentang profesionalitas kerja yang harus dituntut sebagai seorang pekerja, dan juga kita harus lebih memikirkan tentang kepentingan bersama atau organisasi atau kelompok daripada mementingkan pribadi sendiri atau egoisan. So, tetaplah jadi orang yang baik, karena di dunia ini kita masih kekurangan orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.